Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudulkan Klinik Kesehatan. Di sini terdapat eh, tampilan login yang berisikan text view untuk mengisi tulisan loginnya, lalu terdapat text view untuk menginput teks dari email tersebut. Lalu kami menggunakan edit text sebagai kolom untuk pengetikan untuk memasukkan emailnya. Begitupun selanjutnya, lalu di sini terdapat tampilan dashboard yang menggunakan linear layout sebagai tampilan pada aplikasinya. Di sini terdapat 4 linear layout untuk menyimpan suatu menu, satu menu pada aplikasi kami. Terdapat 4 menu, yaitu menu profil, rumah sakit, dan menu dokter, dan menu about. Lalu di sini terdapat menu profil, di mana yang tadi yang saya sebut awal, menu profil itu terdapat profil-profil user yang menginputkan melalui halaman login tadi akan muncul di bagian sini. Ini menggunakan relative layout dan linear layout yang berisikan image view, lalu text view, dan kami menggunakan bottom pada bagian profil ini. Selanjutnya, kita ke menu rumah sakit. Di sini terdapat lokasi rumah sakit yang di mana kami menggunakan linear layout juga, lalu text view, image view untuk menginputkan foto dari rumah sakit tersebut, dan lalu kami menambahkan keterangan dari rumah sakit ini. Lalu di bagian bawahnya terdapat alamat dari rumah sakit tersebut dan kontak untuk menghubungi rumah sakit. Dan kami juga menggunakan button untuk menu kembali dari aplikasi kami tersebut. Lalu di sini terdapat tampilan dokter di mana yang berisi nama dokter, terus spesialisnya atau bidangnya di bagian mana. Dan di sini kami menambahkan bagian edit dan hapus. Dan di sini kami juga menambahkan bagian untuk menambah dokter. Bagian tersebut saya akan jelaskan pada tampilan berikutnya. Lalu di sini ada menu untuk menambah dokter, di mana yang berisi nama dokter, spesialis, dan pilih foto. Sama seperti dokter untuk mengubah data dokter. Di sini yang berisi text view untuk menginput bagian
tambah dokter di bagian atas, lalu kami juga menggunakan text view untuk menginput uh, edit text. Begitupun selanjutnya di bagian bawah. Dan kami juga di sini menggunakan button untuk menyimpan data dokter yang sudah selesai disimpan agar bisa kembali ditampilkan pada layar dokter. Lalu sekarang berpindah ke menu activity, bagian activity, di mana di sini akan menginputkan semua data, akan menyambungkan data ke data-data yang lain. Seperti di sini memanggil file, edit email, edit password, dan button login yang yang ada pada layout login di bawah. Lalu di sini kami memanggil database yang kita buat. Lalu di sini ada perintah query untuk menselect semua data dari user, di mana data user yang berisi email, password, lalu lalu selanjutnya akan dicek apakah ID user tersebut benar, nama user tersebut benar atau email tersebut benar. Dan jika saat penginputan itu salah, maka akan tampil email atau password ini salah. Lalu di sini ke menu activity dashboard. Sini kan terdapat 4 menu pada tampilan tadi. Sini adalah memanggil file untuk jika kita mengklik akan berpindah pada menu profil. Jika kita mengklik dari item tersebut, maka akan menu rumah sakit. Lalu selanjutnya jika kita klik akan ke menu about dan yang terakhir jika kita mengkliknya akan ke menu dokter. Iya, di sini pada menu activity profil yang akan menginputkan nama user seperti tadi yang aku bilang akan menyambungkan dari database, nama user, email, password, dan di sini terdapat nah, pemanggilan untuk blok dan kembali. Sini adalah script untuk memasukkan database dari klinik dan memanggil tabel user di mana akan diinput nama user, email user, dan password. Dan yang di bagian bawah terdapat teks logout untuk jika kita mengkliknya akan kembali ke halaman login dan begitu juga teks kembali jika kita klik akan kembali ke dalam halaman Discord. Lalu kita ke menu rumah sakit atau aktiviti rumah sakit, di mana aktiviti di sini saya cuma menambahkan uh, untuk button kembalinya untuk menginput kembalinya. Seperti yang saya jelaskan, jika diklik TXT kembali ini akan kembali ke halaman dashboard. Lalu di sini di activity dokter terdapat RV dokter untuk menginputkan data dokter dari dokter item. Terdapat ID dokter, nama dokter, dan spesialis dan foto dokter. Di sini foto dokter ini untuk menginputkan.
foto agar ah, agar muncul pada bagian jika kita menjalankan aplikasinya nanti. Sama seperti yang tadi di sini adalah ada pemanggilan database dan query dari memanggil semua isi dari tabel dokter. Lalu di sini ada script untuk menginput foto agar foto tersebut bisa diambil dari ketulisan di ketika kita mengkliknya akan masuk ke galeri. Selanjutnya di sini terdapat uh, pemanggilan input dari dokter item yang menampilkan ID, nama dokter, spesialis, foto dokter. Dan yang terakhir di bagian button sebagai tambah dan 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 bagian kembali. Lalu di sini terdapat inputan untuk mengambil data dari database, di mana dokter item ini menginputkan nama spesialis foto dokter tadi yang akan muncul pada halaman dokter sebelumnya yang saya jelaskan. Dan di sini terdapat pemanggilan nama dokter, spesialis, foto dokter, dan seperti yang saya jelaskan di setiap halaman itu terdapat seperti bagian kembali dan hapus. Lalu di sini pada ya, dokter tambah terdapat untuk kemudian untuk mengupload foto dan di sini untuk mengalihkan gambar untuk mengambil gambar dari galeri dan lalu di sini terdapat eh, script untuk mengupload foto dari DVD dokter gambar. Lalu di sini terdapat SQL untuk menambah isi tabel dokter di mana yang mengikut nama dokter, spesialis, dan foto. Dan di sini yang terakhir adalah script pemanggilan atau atau nah, jalur untuk uh, menghubungkan dari aplikasi tersebut menuju galeri. Ini terdapat pada dokter DVD dokter ubah sama seperti yang tadi. Tapi di sini bedanya untuk mengubah data dari dokter tersebut menggunakan perintah select from dokter yang akan mengubah isi data dokter dan sama seperti yang tadi juga untuk mengedit data dokter ini di bagian update untuk mengubah data yang sebelumnya sudah diinput akan diubah melalui perintah update
ini. Kalau gitu ya, Lalu pada aktiviti dokter hapus terdapat di mana strip ini untuk menghapus dari data-data dokter yang misalnya ingin kita hapus, di mana perintah dari SQL SQL dari lalu di sini pada activity dokter hapus, di mana nah, di sini juga menggunakan query delete from dokter untuk menghapus ID dokter, otomatis akan terhapus semua dari jika kita menghapus ID-nya saja. Dan yang terakhir pada activity about hmm, cukup singkat di sini terdapat cuman pemanggilan BTN untuk kembali pada layout robotnya yang berisikan tentang about tentang aplikasi yang kami buat. di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Habib. Ketika kita menggunakan aplikasi kita, di sini ada tampilan login yang terjadi memasukkan email dan masukkan password. Di sini kita coba menggunakan user yang telah kita bikin di database, yaitu admin. Untuk percobaan kita menggunakan admin. Kemudian di sini ada tampilan dashboard, masukkan email, kita masukkan saja admin at gmail.com dan masukkan password. Sini passwordnya ada admin. Kemudian kita coba login. Oke, di sini ada tampilan dashboard kita yang mengisi fitur-fitur yaitu profile, rumah sakit, dokter, dan about. Di sini kita akan coba salah satu fitur di sini. Yang pertama, profile. Di sini dalam fitur profile ini kita tuh menampilkan kita login sebagai apa? Sebagai admin atau sebagai user. Di sini kita kan tadi login sebagai admin, jadi otomatis di sini loginnya sebagai admin. Kemudian di sini ada button logout dan kembali. Kita kembali aja. Oke, setelah itu kita mencoba fitur yang kedua, yaitu fitur rumah sakit. Oke, dalam fitur rumah sakit ini terdapat detail rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja, contohnya Rumah Sakit Jogja RSUD Kota Yogyakarta. Kemudian di sini berisi sedikit penjelasan tentang rumah sakit itu, kemudian ada kontak rumah sakitnya juga, dan ada batin kembali. Oke, setelah itu kita mencoba fitur yang ketiga, fitur dokter. Sebentar. Oke, di sini ada button tambah nota, edit, hapus, dan kembali. Oke, di sini kita akan mencoba buat nambahin dokter dulu. Di sini ada 3 dokter. Kita akan coba tambahin 1 dokter. Mungkin kita coba nama dokternya. Saya sendiri Esa. Kemudian spesialisnya kandungan. Kemudian di sini ada fitur pilih foto. Kita coba aja. Kita klik sebentar. Kemudian di sini ada screenshot. Kita pilih satu aja. Kemudian ada ini. Kita klik aja. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian uh, kita simpan. Setelah kita simpan di sini, itu sudah muncul tambahan dokter yang baru kita tambah tadi ada 2. Karena di sini ada 2, jadi kita coba fitur hapus. Jadi kita hapus salah satu ini, kemudian kita hapus ini. Kita coba
Oke, terus sebentar. Oke, oke sudah kehapus. Jadi di sini dokternya cuma ada 4, karena kita tambah satu tadi, jadi itu berhasil. Kemudian kita di sini coba fitur edit. Oke, di sini kita akan mengedit nama dokternya menjadi ini, kemudian kandungan dan kandungan yang hati, dan jangan kita mau. Oke, kemudian kita simpan. Oke, jadi di sini otomatis setelah kita edit, tampilan di sini akan berubah. Yang awalnya bukan seperti ini. Kemudian sini saya mau menghapus, itu ini kita coba hapus menggunakan button hapus. Oke, berhasil. Jadi dokter di sini cuma ada 3 karena tadi baru kita hapus. Kemudian karena karena fitur semua di sini berfungsi atau button semua di sini berfungsi, jadi kita kembali aja. Kembali itu kita lanjut ke fitur terakhir kita itu about. Jadi about di sini tuh berisi tentang info aplikasi yang kita bikin yaitu CA Health. Di sini CA Health itu juga merupakan salah satu aplikasi telemedicine yang cukup populer digunakan di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama, yaitu konsultasi dengan dokter, membuat janji konsultasi, hingga mencari rumah sakit. Karena di halaman about ini cuma ini doang, jadi kita kembali aja. Oke, ketika kita sudah selesai melihat semua fitur yang ada di aplikasi kita, kita bisa logout, yaitu dengan klik profile. Kemudian kita klik button logout. Jadi otomatis dia akan kembali ke halaman login. Ketika ingin login lagi, kita harus memasukkan email dan password yang sudah kita bikin di yes. Jadi database itu berisi. Di sini kita bikin database klinik dan ada tabel dan ada 2 tabel yang berisi tabel dokter dan tabel kita. Tabel dokter itu berisi ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialis, dan foto dokter. Dan tabel user itu berisi ID user, nama user, email user, dan password. Jadi itu presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.